Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran agama Buddha pada pagi hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ketiga, yaitu memahami kehidupan. Nah, tentunya karena ini adalah tentang memahami kehidupan, kita belajar agama Buddha, tentunya kehidupan di sini yang dimaksud adalah kita yang dipelajari tentang hukum tertib semesta atau yang disebut dengan panca niyama. Nah, dalam kitab niyama di Pani tertulis ia yang menjadi sempurna oleh hukum kosmis. Ia yang mengajarkan hukum tersebut. Ia sang pelindung. Dengan penghormatan demikian saya akan menguraikan hukum tersebut. Nah, hukum kosmis adalah hukum yang mengatur alam semesta beserta isinya. Terdapat 5 hukum alam semesta, sehingga dalam agama Buddha disebut dengan panca niyama. Nah, kelima hukum alam semesta tersebut fungsinya masing-masing berbeda. Nah, anak-anak sekalian, hukum tertib semesta atau panca niyama itu terdiri antara lain yang pertama itu adalah utu niyama. Nah, utu niyama adalah hukum alam yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, lapuknya bebatuan, gaya gravitasi bumi, berputarnya bumi dan planet-planet, dan sebagainya. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dalam ilmu kimia dan fisika. Jadi, fenomena alam seperti hujan, panas, gempa bumi, gunung meletus, pergeseran lempeng bumi, terbentuknya gunung, dan sebagainya adalah contoh bekerjanya hukum utu niyama. Nah, yang kedua itu adalah bija niyama. Bija niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan, perkembangbiakan baik tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan binatang. Proses biji yang tumbuh menjadi tumbuhan, pembentukan janin, serta pertumbuhan sel adalah contoh bekerjanya dari hukum ini. Nah, jika kita menanam biji pepaya, akan tumbuh pohon pepaya dan menghasilkan buah pepaya. Proses buah pepaya dari bunga menjadi buah hijau, kemudian menjadi buah yang matang dan manis adalah contoh bekerjanya hukum ini. Nah, dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari sebagai sebagai ilmu botani dan biologi. Itu bija niyama. Yang ketiga itu kama niyama atau karma niyama. Kama niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan akibat suatu perbuatan. Perbuatan dan akibatnya menentukan nasib manusia. Perbuatan baik maupun buruk dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan anggota tubuh lainnya. Perbuatan baik menyebabkan nasib baik, sedangkan perbuatan buruk menyebabkan nasib buruk. Hukum ini juga mengatur tentang tanggung jawab etika. Oleh karena itu, ada kata-kata yang menyatakan jika tidak mau dijauhi teman, maka
jangan berbuat nakal. Nah, jika ingin disayang teman, maka harus menyayangi teman. Dan jika ingin pintar, maka harus belajar. Nah, itulah hukum kama niyama. Nah, yang keempat, itu hukum cita niyama. Cita niyama yaitu hukum yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Nah, keunikan dan keistimewaan pikiran seperti kemampuan membaca pikiran orang lain, mengingat kehidupan yang lampau, melihat keadaan yang akan datang, berbicara dengan orang atau makhluk lain melalui pikiran, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh cara kerja hukum cita niyama. Hukum ini dalam ilmu pengetahuan modern dipelajari dalam ilmu psikologi. Nah, Bapak sekalian, yang kelima itu adalah dhamma niyama. Dhamma niyama itu adalah hukum yang mengatur kejadian alam khusus dan istimewa. Banyak kejadian-kejadian istimewa di dunia ini. Contohnya seperti saat kelahiran Pangeran Siddhartha, saat pertapa Siddhartha menjadi Buddha, dan saat Buddha wafat. Nah, saat kelahiran Pangeran Siddhartha, terjadi peristiwa yang istimewa, seperti tumbuh bunga teratai pada tanah yang diinjak oleh Pangeran Siddhartha, serta keanehan bayi Siddhartha yang langsung dapat berbicara beberapa saat setelah lahir dan melangkah sebanyak 7 langkah. Nah, demikian juga peristiwa-peristiwa lain berkenaan dengan kehidupan Buddha. Nah, Bapak sekalian, ilmu pengetahuan modern umumnya belum bisa mengungkap peristiwa aneh seperti itu. Nah, ajaran Buddha yang merupakan kerja hukum ini adalah ajaran tentang kebenaran mutlak seperti anicca, dukkha, anatta, dan nibbana. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita tahu bahwa semua peristiwa di alam semesta ini tidak terjadi kebetulan, tetapi ada yang mengatur. Adapun yang mengatur bukan sosok makhluk yang maha kuasa, bukan juga diatur oleh Buddha maupun para dewa. Semua peristiwa di alam semesta ini berproses karena adanya 5 hukum alam semesta ini yang disebut dengan panca niyama. Hukum-hukum ini tidak ada yang menciptakan. Karena itu, hukum-hukum ini tidak akan musnah. Ia akan selalu ada sepanjang masa. Nah, anak-anak Bapak sekalian, dari kelima hukum tersebut, ada satu hukum cita niyama yang sangat penting bagi kita. Penting karena dengan mengetahui hukum kerja pikiran, kita dapat mengembangkan pikiran kita menjadi cerdas dan bijaksana. Bagaimana caranya? Nah, anak-anak Bapak sekalian, Buddha mengajarkan dalam Digha Nikaya 3, 219, bahwa seseorang dapat menjadi cerdas dan bijaksana melalui 3 cara. Yang pertama, cerdas dan bijaksana karena mau membaca, berpikir, dan merenungkan tentang sebab akibat. Nah, kecerdasan demikian disebut dengan cita maya panya. Yang kedua,
Cerdas dan bijak karena bersedia mendengar penjelasan seorang guru. Nah, kecerdasan yang demikian atau yang seperti itu disebut dengan sutamaya panya. Yang ketiga, cerdas dan bijak karena rajin melaksanakan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kecerdasan yang seperti itu disebut dengan bawa namanya panya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, menjadi orang cerdas memang baik, tetapi harus dilengkapi dengan sikap dan perilaku yang benar. Banyak orang cerdas tetapi sikap dan perilakunya tidak benar, menyebabkan hidupnya susah. Oleh karena itu, mampu menjadi orang yang cerdas, santun, dan berperilaku benar sangat penting agar kehidupan kita lebih baik. Sikap dan perilaku seperti itu disebut sebagai orang yang cerdas dan bijaksana. Nah, anak-anak Bapak sekalian, itulah penjelasan Bapak pada hari ini tentang 5 hukum tertib semesta atau hukum Pancaniyama. Bapak anak-anak, Bapak rasa untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, selamat pagi. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.